Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iftitah Langi Widodo, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang dari kelas PGSD 9. Di sini saya akan melaporkan tentang profiling peserta didik dari hasil PPL 1 saya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan identitas peserta didik sebagai sampel responden yang saya ambil. Ada 2 peserta didik yang saya ambil sebagai responden. Yang pertama, atas nama Mirza Alfarizi Abbas, kelas 4 dari SD Muhammadiyah 8 Kota Malang, dengan umur 10 tahun dan cita-cita menjadi anggota Polri. Sedangkan yang kedua adalah Bima Maulana Herdiansyah, dari kelas 4A SD Muhammadiyah 8 Kota Malang, umur juga 10 tahun dengan cita-cita menjadi pebisnis. Saat kita melaksanakan observasi untuk membuat profiling peserta didik, kita juga harus mengetahui tempat dan waktu di mana dan kapan kita melakukan observasi tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui tujuan dari observasi profiling ini. Yang ketiga adalah syarat-syarat menjadi observer atau pengobservasi dan juga etika kita dalam mewawancarai peserta didik atau calon responden. Dan yang terakhir adalah teknis analisis data atau panduan-panduan yang akan kita tanyakan dalam wawancara ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada peserta didik. Selanjutnya, saya akan langsung saja untuk memaparkan hasil analisis data yang saya peroleh. Dari observasi ini yang saya ambil adalah yang pertama adalah perkembangan fisiologis, yang kedua perkembangan kognitif dan pengetahuan awal, yang ketiga perkembangan emosi, yang keempat, perkembangan psikososial dan moral. Yang kelima, ada etnik dan kultural. Yang keenam, ada status sosial. Yang ketujuh, ada perkembangan motivasi belajar peserta didik. Yang kedelapan, ada minat belajar peserta didik. Dan juga yang terakhir adalah gaya belajar peserta didik. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu perkembangan fisiologis. Pada responden 1, ia memiliki tinggi badan 145 cm dengan berat badan 42 kg. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa kemungkinan bentuk primer tubuh siswa adalah mesoprom yang kelihatan kokoh dan kuat. Sedangkan pada responden kedua, memiliki tinggi badan 139 cm dengan berat 36 kg. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk primer tubuh siswa adalah ektokrom yang tampak jangkung, dada pipi, lemah, dan seperti bidak berotot. Perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Responden 1 memiliki minat khusus terhadap pembelajaran IPAS dan matematika, serta ia kurang meminati mata pelajaran bahasa Jawa atau bahasa daerah. Tidak ada permasalahan pada responden 1 karena ia tergolong siswa yang cerdas. Kemudian pada responden kedua, ia memiliki minat khusus terhadap pembelajaran IPAS dan kurang meminati mata pelajaran bahasa Inggris dan juga matematika. Permasalahan pada responden kedua adalah kelancaran membacanya. Ia merupakan salah satu ABK yaitu slow learner. Yang selanjutnya ada perkembangan emosi. Responden 1 dapat mengapresiasikan dirinya di lingkungan belajar, memiliki empati saat temannya tertimpa musibah, juga dapat menahan diri untuk tidak mengejek temannya. Pada intinya, responden 1 ini adalah siswa yang suka bergaul. Kemudian responden kedua, kurang dapat mengekspresikan dirinya di lingkungan belajar. Ia harus diberikan stimulus terlebih dahulu agar memberikan respon. Di sini, responden kedua adalah siswa yang tergolong tertutup. Psikososial dan sosial ekonomi. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Di sini saya terangkan bahwa responden 1 adalah siswa yang tergolong dari keluarga mampu.
Sedangkan responden kedua adalah siswa yang tergolong dari keluarga biasa saja. Baik, selanjutnya yaitu tentang bagaimana responden satu ini tidak mengalami kesulitan belajar karena belajar tergolong anak yang cerdas dan sudah dominan dalam tahapan moralitas sistem sosialnya. Sedangkan pada responden kedua belum tanggap dan mampu mengetahui hal yang dilakukan saat diberikan tugas. Cenderung berada pada tahapan hukuman dan orientasi kepatuhan. Ia selalu menurut bila takut dihukum saja. Dia tidak percaya diri dan belum mengerti apa itu arti dari tanggung jawab. Yang selanjutnya ada etnik dan kultural. Responden 1 berasal dari suku Jawa, namun ayahnya merupakan suku Bali. Sedangkan responden 2, dia terlahir dan berasal dari suku Madura dengan percampuran ibunya yang merupakan suku Jawa. Motivasi belajar dan minat peserta didik. Responden 1 belajar dengan bimbingan guru les dan terkadang juga mencari dari sumber internet. Terkadang juga belajar pada malam hari untuk pembelajaran esok harinya. Belum pernah responden 1 nilainya di bawah KKM. Sedangkan pada responden kedua, ia berucap bahwa memang jarang sekali belajar di rumah walaupun saat akan sedang ujian. Ia cenderung lebih suka melakukan kegiatan individu daripada kegiatan berkelompok. Responden 2 baru akan menjawab saat sudah ditunjuk oleh guru atau baru akan belajar saat sudah disuruh oleh orang tuanya. Langsung saja kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu gaya belajar. Perlu diketahui dan diingat bahwa terdapat 3 gaya belajar berdasarkan modalitas belajar setiap orang, yaitu yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Yang kedua adalah gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang mengandalkan atau pendengarannya untuk dapat memahami dan mengingat, atau biasa disebut dengan audiovisual. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang mengharuskan individu menyentuh seluruh dan memberikan informasi tertentu agar bisa mengingat, atau peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih suka sesuatu hal yang berbau praktik. Dan di sini responden 1 lebih ke arah gaya belajar visual, sedangkan responden 2 lebih ke arah gaya belajar kinestetik. Dari sini pemaparan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kesimpulan, dari hasil observasi yang dilakukan pada kedua responden, yaitu peserta didik kelas 4 di SD Muhammadiyah 8 Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa kedua subjek penelitian memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap peserta didik usia sekolah dasar mengalami perkembangan fisiologis, kognitif, emosi, psikososial, moral, dan juga motivasi belajar, gaya belajar, minat belajar, etnik dan kultural, status sosial, dan lingkungan belajar yang berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga kita sebagai pendidik harus menyadari adanya diferensiasi dalam belajar. Oleh karena itu, pendidik dan orang tua harus mengenali karakteristik dan memantau perkembangan peserta didik, sehingga kebutuhan belajar peserta didik dapat diakomodasi dengan optimal. Sekali lagi, saya mohon maaf bila ada kurang dan salah kata dari saya. Demikian hasil pemaparan analisis data tentang profiling peserta didik pada kegiatan PPL 1 yang telah saya lakukan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.